Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di mata kuliah pengantar komunikasi. Sayang sekali kita belum bisa Vkon ya, seperti agenda yang minggu lalu sempat saya sampaikan kepada teman-teman gitu. Karena hari ini ada kegiatan pelatihan ilmiah, temu ilmiah untuk dosen-dosen di ADP, jadi akhirnya terpaksa untuk kelas pengantar komunikasi Selasa ini saya menyapa teman-teman lewat video lagi gitu. Jadi di pertemuan kali ini saya ingin mengucapkan selamat datang lagi kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf saya belum bisa bertemu langsung dengan teman-teman. Walaupun kemarin waktu teman-teman datang ke pertemuan maba itu semuanya pada hadir ya, tapi saya belum bisa lihat satu persatu aja ya teman-teman semuanya. Baik, di pertemuan pertama ini untuk materinya saya akan memberikan sedikit pengantar tentang komunikasi. Nah, jadi nanti teman-teman silakan belajar mandiri terkait hal-hal yang sudah saya sampaikan ini, yang akan saya sampaikan ini. Dan nanti ketika teman-teman ada yang masih dibingungkan dan ada pertanyaan, boleh kontak di grup WhatsApp atau di Google Classroom ya, seperti yang teman-teman misalnya aku nggak paham yang ini, jadi nanti silakan ditanyain aja. Walaupun dibalasnya nggak terlalu cepat, tapi mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan gitu. Oke, agenda belajar kita di pertemuan ketiga ini yaitu kita akan mempelajari tentang apa itu komunikasi atau pengertian komunikasi, kemudian unsur-unsur yang ada dalam komunikasi, yang ketiga fungsi komunikasi dan tindakan komunikasi. Kalau di brainstorming ketika teman-teman menuliskan gitu ya di form yang sudah saya sampaikan, sepertinya teman-teman sudah mulai terbaca atau terbayang komunikasi itu apa gitu ya. Ketika saya sedang berbicara seperti ini, maka teman-teman akan menyimpulkan bahwa saya sedang berkomunikasi gitu. Nah, jadi kita akan membahas keempat materi ini pada kesempatan kali ini. Oke, pengertian komunikasi saya merumuskan dari 5 ahli. Kita baca bersama-sama pengertian komunikasi menurut Skadel tahun 1976 ya. Jadi ini udah teorinya udah lama banget gitu. Jadi komunikasi adalah transmisi informasi yang juga sekaligus menunjukkan definisi dari komunikasi sebagai tindakan satu arah. Jadi tindakan satu arah itu seolah-olah seperti saya gitu. Saya menyampaikan sesuatu atau pesan dan ini merupakan sebuah tindakan satu arah gitu ya. Kenapa dibilang satu arah? Karena tidak ada feedback langsung ya, atau tidak ada tanggapan langsung dari teman-teman. Kemudian menurut Bernard dan Gary A. Steiner tahun 1964, ini lebih jadul lagi, dia menggambarkan bahwasanya komunikasi itu sebagai proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lainnya melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, dan angka-angka gitu. Jadi ketika teman-teman menyampaikan informasi, gagasan, simbol, kata-kata, gambar kepada orang lain misalnya, maka teman-teman sudah menurut Bernard dan Gary Steiner ini sudah melakukan komunikasi. Nah, kemudian menurut Weinberg and Wilmot tahun 1973, komunikasi adalah usaha memperoleh makna. Kemudian Pearson and Nelson 1979 menyatakan bahwasanya proses memahami dan berbagi makna. Ya, jadi komunikasi itu adalah proses memahami dan berbagi makna. Kemudian Tubbs and Moss 1977, komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Jadi intinya ketika kita menyebutkan komunikasi, ada informasi, pesan, atau makna di sana gitu. Nah, jadi dari serangkaian teori menurut para ahli ini, kita coba menyimpulkan bahwasanya komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan, informasi dari satu orang atau lebih agar dapat memperoleh makna dan tujuan tertentu.
gitu ya. Jadi mengapa ketika saya berbicara di depan teman-teman melalui video ini disebut komunikasi? Karena ada informasi yang disampaikan ya satu orang atau lebih untuk satu orang atau lebih agar memperoleh makna. Nah, jadi dari pesan itu ada makna yang tersampaikan. Nah, maknanya apa? Misalnya pemahaman mengenai komunikasi misalnya, atau pemahaman mengenai perkuliahan ini. Lalu kemudian tujuan tertentu. Jadi kalau seandainya yang disampaikan adalah informasi, tujuannya apa gitu. Agar teman-teman paham misalnya mengenai ini. Gitu ya. Jadi ini komunikasi, dan walaupun teman-teman dalam serangkaian form kemarin bilang komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, itu udah benar juga gitu. Jadi itu juga termasuk dalam pengertian komunikasi gitu. Kita lanjut ya ke unsur-unsur komunikasi. Jadi di sini saya menulis 4 unsur. Kebanyakan sebenarnya orang-orang menuliskan 5 unsur ya, tapi kita coba dulu bahas 4 unsur ini yang sangat umum. Pertama adalah komunikator. Jadi di sini ada komunikator. Ya. Komunikator itu apa sih? Gitu. Jadi komunikator itu adalah bisa seseorang atau bisa institusi, bisa organisasi yang mengirimkan pesan atau informasi. Jadi mereka adalah atau dia adalah orang atau organisasi atau lembaga yang menyampaikan pesan atau informasi. Ya, jadi ini adalah subjek. Kalau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia kita kenalnya ini subjek ya. Jadi orang yang melakukan sesuatu terhadap objek gitu. Nah, ini tulisannya cak-cakan. Nah, kemudian apa sih yang disampaikan oleh komunikator? Nah, yang disampaikan oleh komunikator adalah pesan. Ya. Nah, pesan itu bisa berupa informasi yang dapat berupa kata-kata, simbol, atau makna. Jadi ketika teman-teman menulis, misalnya menulis sesuatu seperti saya tadi menulis subjek di sini. Nah, saya sedang menuliskan pesan gitu. Saya sedang menuliskan pesan. Jadi saya sebagai komunikator menyampaikan pesan dalam bentuk tulisan ini gitu. Nah, kemudian unsur yang ketiga itu adalah media atau saluran. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat pengertian dari media atau saluran, yaitu perantara atau media dalam penyampaian pesan bisa berupa udara, telepon, email, media sosial. Jadi kalau seandainya ada A dan ada B sedang berkomunikasi langsung tatap muka, gitu ya, pesannya adalah melalui kata-kata, lalu perantaranya apa? Nah, itu perantaranya udara. Gitu. Atau seperti saya sedang berkomunikasi kepada teman-teman semuanya melalui perantara apa? Bisa jadi perantaranya adalah video atau nanti adalah internet gitu. Jadi teman-teman bisa akses. Jadi ketika teman-teman akses, saya bisa mendapatkan pesan dari komunikator itu melalui saluran atau media ini. Nah, kemudian kepada siapa disampaikannya ini objeknya, yaitu kepada komunikan. Komunikan ini sering juga dibilang receiver. Kalau komunikator itu juga sering dibilang sender ya, atau pengirim. Receiver itu penerima. Jadi komunikan itu adalah bisa jadi seseorang, bisa jadi sekelompok orang yang menerima pesan dari komunikator. Gitu. Jadi kalau sekarang yang bertindak sebagai komunikan adalah teman-teman semuanya. Gitu. Saya komunikatornya. Pesannya adalah materi komunikasi yang saya sampaikan. Perantara atau medianya bisa jadi internet, bisa jadi video ini. Lalu kemudian komunikannya siapa? Komunikannya adalah teman-teman semuanya, gitu. Nah, lalu unsur-unsur yang lain apa gitu? Biasanya orang-orang ada menuliskan unsur yang lain itu adalah feedback. Feedback itu timbal balik ya. Jadi komunikan nanti memberikan penyampaian pesan lagi misalnya, atau dia memberikan feedback untuk komunikatornya. Nah, itu bisa menjadi unsur-unsur komunikasi juga. Tapi umumnya ada 4 hal ini gitu. Nah, kita akan coba membahas dalam
perspektif yang lain. Ini adalah model komunikasi Laswell ya, ini sangat umum sekali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada komunikator. Komunikator menyampaikan pesan melalui media apa, kemudian kepada siapa komunikannya, lalu kemudian efeknya apa. Ini ya, efeknya apa. Nah, kita lihat di sini, ini model komunikasi Laswell yang ini sangat umum sekali, dan ini sering sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita cek dari sini, who, siapa. Siapa berkata apa, dalam media apa, kepada siapa, dan efeknya apa gitu. Nah, kalau model komunikasi Laswell yang sering kita lakukan saat ini adalah siapa, komunikatornya adalah saya. Says what, menyampaikan apa, menyampaikan materi tentang mata kuliah komunikasi. In what channel, ya, dalam media apa, dalam media video atau internet. Kemudian to whom, kepada siapa, kepada komunikannya siapa, komunikannya adalah mahasiswa PADP angkatan 2020. Nah, kemudian efek yang ditimbulkan apa, gitu ya. Efek yang ditimbulkan macam-macam nanti, bisa jadi efek yang ditimbulkan dari komunikannya, oh saya bisa paham nih, komunikasi itu ternyata ini gitu. Atau bisa jadi, aduh saya bingung gitu, bingung sebenarnya komunikasi apa ya, jadi bikin saya bingung. Atau aduh Bu Ho tuh penyampaiannya cepat banget gitu. jadi teman-teman bisa bingung ya, bisa jadi ya. Atau tidak paham sama sekali ya. Jadi efeknya apa? Efeknya tidak paham, malah pusing gitu. Malah pusing, ini belajar apa gitu ya. Nah, jadi ini adalah serangkaian dari model komunikasi sederhana yang sangat lekat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan teman-teman bisa mencontohkan nih. Nanti silakan dicontohkan di Google Classroom ya. Kalau teman-teman sudah menyimak video ini, jangan lupa untuk mencontohkan model komunikasi Laswell ini. Misalnya yang hari ini sudah teman-teman lakukan apa? Saya berbicara kepada ibu, ya, jadi komunikan tentang perkuliahan, kalau hari ini saya kuliah gitu, dengan diperantarai oleh telepon, dan efeknya ibu saya mendoakan saya. Nah, itu ya. Jadi nanti teman-teman setelah menyimak video ini, jangan lupa untuk komentar di Google Classroom contoh dari model komunikasi Laswell yang teman-teman lakukan hari ini ya, jangan lupa. Jadi kalau seandainya teman-teman komentar, artinya teman-teman sudah menyimak pesan dari video ini, artinya teman-teman sudah nonton gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke fungsi komunikasi, pembahasan ketiga kita, yaitu saya menuliskan ada 4, sebenarnya ada banyak sekali model fungsi komunikasi, namun di sini yang umum saja karena ini pengantar, saya akan memberikan informasi mengenai fungsi-fungsi komunikasi itu ya. Ada 4. Pertama, fungsi informasi. Jadi, komunikasi dianggap sebagai proses transfer informasi dari komunikator kepada komunikan. Jadi saat ini ketika saya menyampaikan materi, maka ada sebuah fungsi informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya. Jadi kenapa sih teman-teman butuh berkomunikasi? Karena ingin mendapatkan informasi gitu ya. Kemudian fungsi persuasi. Nah, fungsi persuasi ini, komunikasi dianggap mampu membuat penerima pesan atau komunikan berpikir ataupun bertingkah laku sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. Ya, komunikasi tidak hanya dianggap sebagai transfer informasi, tapi juga untuk mempengaruhi target komunikasi. Ini pernah dengar kan fungsi persuasi, persuade ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ketika seorang komunikator melakukan komunikasi, maka ada fungsi mempersuasi atau mempengaruhi orang lain gitu. Misalnya
Ini kata kuncinya adalah untuk mempengaruhi ya. Jadi kata kunci dalam fungsi persuasi itu adalah mempengaruhi. Jadi dia tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi dia juga mempengaruhi agar target komunikasinya atau sasarannya atau komunikannya itu melakukan hal seperti yang diinginkan oleh komunikator. Misalnya seperti ini. Dalam fungsi informasi, saya menyampaikan informasi tentang komunikasi kepada teman-teman semuanya. Lalu kemudian ketika saya menambahkan embel-embel seperti ini misalnya, teman-teman nanti ketika teman-teman berkomunikasi, maka berkomunikasilah secara sopan, santun, dan penuh dengan adab. Nah, ini saya mempengaruhi teman-teman gitu ya. Agar kenapa? Agar nantinya ketika teman-teman berkomunikasi bisa santun, kemudian beradab, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari fungsi persuasi. Nah, biasanya fungsi persuasi itu dipakai oleh orang-orang marketing atau marketer ya. Ya, misalnya kalau kita lihat televisi itu ada iklan. Nah, tujuannya adalah untuk mempengaruhi target komunikasinya atau sasaran. Nah, kalau teman-teman pernah ketemu dengan sales atau teman-teman mungkin pernah mencoba untuk berjualan, kalau ada yang punya all shop atau ada yang punya bisnis, pasti pernah berkomunikasi dengan target konsumennya ya. Misalnya Anda jual keripik nih, terus Anda kasih ke teman-teman Anda, oh ini ada keripik saya, ini dibuat dari pisang, kemudian digoreng, lalu dikasih coklat. Nah, ketika teman-teman menyampaikan itu, maka itu adalah bagian dari fungsi informasi. Nah, tapi ketika bertambah lagi komunikasinya seperti ini, misalnya cobain dong ini dimakan gitu, enak banget, coba teman-teman coba gitu. Nah, setelah dicoba, teman-teman nambah lagi nih komunikasinya, ini kalau teman-teman mau ini bisa beli ke aku ya gitu. Nah, jadi ketika sudah sampai ke tahap itu, jadi Anda sudah mulai mempengaruhi. Nah, ini adalah fungsi komunikasi sebagai fungsi persuasi gitu. Oke, kita lanjut ke fungsi ketiga, yaitu fungsi pendidikan. Jadi di fungsi pendidikan, komunikasi tidak hanya sekedar penyampai informasi, tapi untuk membangun pemahaman atau mutual understanding di antara para partisipan komunikasi. Nah, tujuannya untuk memahami hidup. Jadi komunikasi itu tidak hanya sekedar untuk menyampaikan informasi, ada fungsi yang lain ya. Jadi fungsi yang lainnya itu adalah fungsi pendidikan. Nah, ketika saya menyampaikan informasi mengenai komunikasi, yaitu materi tentang pembelajaran komunikasi, di sana ada fungsi pendidikan juga. Jadi fungsi pendidikannya di sana adalah bagaimana teman-teman bisa membangun mutual understanding bersama saya gitu. Jadi ada efek yang teman-teman dapatkan ketika saya selesai belajar komunikasi, maka ada sesuatu yang teman-teman dapatkan. Jadi nggak getting lost aja gitu. Jadi ada nilainya, lalu kemudian ini bisa teman-teman terapkan untuk memahami hidup atau untuk melanjutkan ke jenjang teman-teman yang berikutnya. Artinya apa? Di pembelajaran komunikasi, kenapa diletakkan di semester pertama ketika teman-teman masuk kuliah ini? Karena ini benar-benar pengantar sebelum teman-teman menuju ke materi atau pembelajaran yang lain gitu. Jadi nanti teman-teman akan bertemu dengan teknik presentasi, tentang bertemu dengan humas, lalu media relations dan sebagainya. Jadi itu pengantarnya ada di sini gitu. Jadi fungsi pendidikan. Nah, ini juga dilakukan oleh berbagai macam komunikator ya atau media seperti televisi, misalnya radio atau koran. Di sana ada beberapa fungsi pendidikan ya, walaupun banyak fungsi hiburan, tapi ada juga fungsi pendidikan, misalnya kayak TVRI membeli ada channel membedah soal misalnya, atau kalau di Trans itu ada laptop si Unyil, kemudian ada bolang, itu ada fungsi pendidikan yang disampaikan. Jadi ada nilai-nilai yang dia sampaikan gitu. Nah, kemudian terakhir ada fungsi hiburan. Jadi komunikasi itu selain untuk memberikan informasi,
kemudian mempengaruhi orang lain, kemudian untuk memahami hidup. Jadi fungsi komunikasi itu juga untuk menimbulkan rasa senang ya. Jadi happy gitu. Jadi tanpa ada komunikasi manusia itu hidup tanpa kepastian gitu. Tanpa kepastian dan digantung gak enak banget ya. Apalagi kalau di PHP-in. Nah, jadi fungsi hiburan ini biasanya lekat sekali ketika kita berkomunikasi, kemudian ada teman yang ngelawak, itu contoh sederhananya, terus kita ketawa, itu udah masuk dalam fungsi hiburan. Jadi atau ketika teman-teman melihat ada temannya yang bersedih, lalu kemudian Anda memberikan semangat atau lelucon, kemudian dia tertawa lagi, maka Anda sudah memberikan komunikasi sebagai fungsi hiburan. Atau kalau seandainya teman-teman capek banget misalnya pulang dari kampus, tapi sekarang masih ini ya, masih belajar online ya, atau pulang dari sekolah waktu kelas 3 atau kelas 2 dulu, nonton yang hiburan, misalnya live music atau dengerin podcast, kemudian dengerin YouTube gitu. Jadi Anda sudah melakukan komunikasi sebagai fungsi hiburan gitu ya. Jadi silakan dipahami tentang 4 fungsi komunikasi ini. Dan kemudian nanti kita akan lanjut ke tindakan komunikasi. Oke. Pembelajaran keempat kita adalah tentang tindakan komunikasi. Jadi tindakan komunikasi itu bisa berupa cara atau langkah-langkah ketika kita berkomunikasi ya. Jadi, tindakan gitu. Kita akan mulai dari atas dulu. Teman-teman bisa lihat di sini cara. Ya. Bagaimana sih cara berkomunikasi? Jadi para ahli merumuskan ada 2 cara komunikasi yang selama ini umum digunakan oleh manusia atau kebanyakan orang, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, secara singkatnya, komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan lisan atau tulisan, gitu ya. Nah, kata kuncinya dalam komunikasi verbal itu ada bahasa. Ada bahasa yang digunakan. Artinya, ketika saya menyampaikan komunikasi kepada teman-teman semuanya yang berupa informasi ini, maka ada lisan nih. Nah, jadi ketika saya sedang berkomunikasi seperti ini, maka saya sedang melakukan komunikasi secara verbal. Nah, ketika teman-teman membaca tulisan tindakan komunikasi seperti di sini, maka ini sudah termasuk ke dalam komunikasi, cara penyampaian komunikasi verbal tapi melalui tulisan. Ya. Jadi ketika saya berbicara, saya menggunakan komunikasi verbal secara lisan, lalu kemudian ketika saya menuliskan ini, maka saya menggunakan komunikasi verbal secara tulisan. Jadi ketika teman-teman WA-an sama temannya yang lain, itu udah melakukan komunikasi verbal secara tulisan. Kenapa disebut verbal? Karena ada bahasa di sana. Jadi jangan lupa kata kuncinya adalah bahasa. Pun kalau seandainya teman-teman menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan sebagainya, itu juga termasuk dalam komunikasi verbal. Ya, ini dimaklumin ya tulisannya karena ini menggunakan laptop. Nah, kemudian tindakan komunikasi, caranya ada non-verbal juga. Nah, non-verbal ini dia tidak menggunakan bahasa, karena cenderung menggunakan gestur. Gestur itu adalah gerakan tubuh. Gambar, ya gambar itu bisa gambar, ya tahu ya, gambar orang, pohon, dan semisalnya. Kemudian ekspresi itu lebih ke wajah. Kemudian tanda-tanda. Nah, tanda-tanda di sini maksudnya lebih ke simbol, yaitu kalau teman-teman di jalan ada tanda S, strip, stop ya, ini jangan dilarang stop, atau P digarisin. Nah, itu adalah sebuah tanda untuk tidak parkir. Atau ketika teman-teman lewat lampu merah atau traffic lamp, hijau. Kalau hijau itu adalah tandanya apa? Teman-teman jalan. Terus berubah jadi merah. Kalau merah tandanya apa? Itu berarti itu adalah proses penyampaian komunikasi sebenarnya. Itu adalah proses penyampaian komunikasi. Kemudian
ada juga bel, misalnya dulu waktu di SD, SMP, atau SMA. Kalau saya SD masih ngerasain, SD sama SMP masih ngerasain pakai lonceng ya, atau teman-teman mungkin udah pakai bel. Jadi bel 1 tet, misalnya, oh ini masuk tandanya, atau bel 2 panggilan ketua kelas. Ada 3 kali bel, maka itu tanda pulang. Nah, itu adalah tanda-tanda, dan itu merupakan sebuah tindakan komunikasi dengan cara nonverbal melalui tanda-tanda. Gitu, oke. Okay? Semoga bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke tindakan komunikasi yang kedua, yaitu langkah-langkahnya ya. Ya, langkah-langkah ini terbagi menjadi 2, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Gitu. Nah, kalau yang langsung itu face to face, artinya teman-teman ngobrol sama orang tua langsung tatap muka, nah itu face to face. Atau teman-teman langsung ngobrol lewat telepon, itu juga termasuk komunikasi langsung ya. Kenapa langsung? Karena langsung mendapatkan feedback gitu. Ya, teman-teman belajar di kelas, lalu face to face sama dosennya, maka itu merupakan tindakan komunikasi dengan cara langsung. Ya, langkah-langkahnya langsung. Nah, yang tidak langsung itu seperti apa? Yang tidak langsung itu kalau seandainya tertunda ya, seperti media massa atau penyampai pesan. Nah, apakah yang kita ini tertunda ini bisa termasuk komunikasi tidak langsung ya? Jadi dia tertunda. Setelah teman-teman mendengarkan materi dari saya, ada efek, ada responnya. Iya, ada, tapi tidak langsung gitu. Tertunda. Bisa jadi teman-teman akan merespon saya 1 jam kemudian, atau bisa jadi teman-teman merespon saya 3 jam kemudian, atau bisa jadi teman-teman merespon saya malah 5 menit kemudian. Artinya itu tidak langsung ya, tidak langsung, tetap ada delay-nya di sana gitu ya. Termasuk juga ketika teman-teman menulis surat, apakah itu komunikasi langsung? Belum bisa dibilang komunikasi langsung. Karena kalau mengirim surat, teman-teman mengirim hari ini, kemudian ada kurir yang mengantarkan, bisa jadi 1, 2, 3 hari kemudian baru surat itu sampai. Maka itu komunikasinya tidak langsung, artinya delay atau tertunda. Nah, kalau WA gimana? WA bisa termasuk ke dalam komunikasi langsung, karena langsung ya, langsung gitu. Kecuali kalau seandainya dia tertunda, itu termasuk sebenarnya komunikasi langsung, karena memang salah satu fungsinya seperti itu ya, dia tidak diperantarai oleh apapun, kecuali misalnya kalau teman-teman nge-WA teman-teman sebenarnya suka sama si B misalnya kan, tapi nggak ngomong langsung nih sama si B, tapi melalui si C. Nah, jadi teman-teman komunikasi dulu ke si C, padahal sasarannya adalah B, artinya ini komunikasinya sudah tertunda, dan ini tidak langsung. Gitu. Ya. Contohnya ke sana ya. Jadi ini tindakan komunikasi. Ini adalah gambaran besar dari perkuliahan kita pada hari ini. Saya harap teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Dan terima kasih sudah menyimak pemaparan dari 4 materi besar tadi. Dan mari kita berpraktek komunikasi ya. Ayo berkomunikasi. Jadi jangan lupa kalau teman-teman sudah menonton video ini, pertama tadi silakan komentar di Google Classroom. Di Google Classroom-nya komentarin tentang model komunikasi Laswell yang sudah teman-teman lakukan hari ini. Ya, silakan cerita di kolom komentar apa yang sudah teman-teman lakukan hari ini. Dan saya harap Anda menulisnya juga hari ini ya. Saya tunggu sampai jam 12 malam nanti, saya mau baca apakah teman-teman bisa merespon saya atau tidak gitu. Itu nanti silakan tulis di Google Classroom ya, di Google Classroom di kolom komentarnya. Lalu kemudian ada tugas, saya berkomunikasi, ya ampun kok udah ada tugas, enggak ya. Jadi karena kita delay nih, harusnya kan Vicon ya hari ini, tapi kita belum bisa Vicon, dan saya belum mengenal teman-teman semuanya, dan saya berharap teman-teman bisa berlatih komunikasi gitu. Teman-teman bisa berlatih komunikasi dulu dengan cara yang sederhana, yaitu memperkenalkan diri teman-teman gitu. Jadi buatlah sebuah video pendek perkenalan tentang diri Anda yang mencakup 1 nama, namanya siapa gitu, kemudian alamat asal atau domisili, misalnya dari mana, kemudian asal sekolahnya,
Kemudian cerita singkat mengapa Anda memilih prodi pendidikan administrasi. Kemudian yang kelima adalah cita-cita dan harapanmu. Artinya ada 5 hal yang teman-teman ceritakan nanti di video itu. Dan buat sekreatif mungkin, ketentuannya ada di sini, teman-teman bisa baca. Rekam dirimu sendiri, wajah plus suaramu. Boleh dimasukin instrumen atau musik, tapi jangan sampai instrumen atau musiknya itu lebih gede suaranya dibandingkan suaranya teman-teman gitu. Jadi saya nggak bisa dengar. Kemudian upload di Instagram pribadimu, ya harus punya Instagram. Follow Instagram saya @miss.foy dan tag videonya teman-teman. Ya jangan lupa di tag. Jadi Anda boleh follow saya dulu. Kalau teman-teman udah follow saya, nanti akan saya follow back, dan jangan di private ya. Kalau seandainya belum saya follow back, jangan di private. Pastikan saya udah follow back teman-teman kalau teman-teman mau private, jadi biar nanti saya bisa lihat. Nah, nanti di kolom videonya teman-teman itu, di apa ya namanya itu, nanti di komentarnya jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap plus NIM-nya teman-teman, plus teman-teman di kelas apa, TKA 20, B20 gitu. Jadi nanti biar saya nggak ketukar. Kemudian tambahkan hashtag pagar pengantar komunikasi, hashtag PADP 2020 ya. Nah, jadi itu tentang coba praktek komunikasi dulu. Dan deadline-nya adalah Senin depan, tanggal 21 September 2020. Jadi hari Selasanya kita bisa meeting. Jadi tidak ada yang mengupload di hari Selasa depan ya, paling lambat itu di Senin 21 September. Ya, jadi nanti bisa seperti ini, teman-teman bisa nambahin animasi-animasi lucu mungkin ya, silakan, atau mau bikin di TikTok terus diupload di Instagram nggak apa-apa. Jadi silakan bikin sekreatif mungkin, mau diajak keluarganya silakan gitu. Nanti mencakup nama seperti saya, misalnya saya contohkan seperti ini. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Foti Wisatawan gitu ya. Teman-teman bisa panggil saya Fo. Oh ya, nama saya unik ya, Foti Wisatawan. Kira-kira kenapa? Ya, nama saya Fo. Kemudian saya berasal dari Bengkulu, dari mana? Bengkulu Selatan. Lalu kemudian saya dulunya bersekolah di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Dan saya memilih prodi pendidikan administrasi karena ini peluang kerjanya bagus, lalu kemudian prodi administrasi itu adalah basic saya, kegemaran saya gitu. Atau teman-teman bisa aja nanti cerita kayak gini, soalnya saya nggak diterima di jurusan lain ya. Itu mungkin ada karena saya sudah baca beberapa tulisan dari teman-teman ya. Memang ada yang pengen banget masuk ADP, ada yang ya karena saya nggak diterima di pilihan pertama, akhirnya saya jadi di pilihan kedua. Nggak masalah, don't worry, be happy, silahkan diceritain. Kemudian cita-cita dan harapanmu, ya saya mau menjadi seorang dosen, atau saya nantinya mau jadi pengusaha gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan itu, jangan lupa di-upload, dan teman-teman sudah melakukan komunikasi. Jadi kita belajar berkomunikasi, kita praktek komunikasi dulu ya. Jangan malu. Aduh, nanti direkam, dilihatin orang ya, jangan malu ya. Nanti kita coba belajar sama-sama gitu. Kalau ada pertanyaan tentang ini, bisa teman-teman ajukan di Google Classroom ini, atau bisa juga diajukan di YouTube, atau bisa diajukan di grup WhatsApp kita ya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyimak pemaparan materi atau video dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan teman-teman bisa belajar mandiri ya. Oke, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau ada keseleo lidah. Nanti kalau teman-teman mau mengkonfirmasi, misalnya Miss atau Bu, saya kayaknya sudah pernah mendapatkan komunikasi itu bukan seperti itu. Nah, teman-teman bisa menyampaikan ya. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar di sini. Thank you atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, jaga kesehatan dan jaga imunitas tubuh.